Saat Alina memergoki suaminya berselingkuh di restoran mewah, ia tak menyangka tamparan itu bukan hanya menyayat pipinya, tapi juga menghancurkan harga dirinya di depan umum. Tapi siapa sangka, pelakor itu ternyata sahabat lama yang menyimpan dendam? Apakah luka itu akan menjatuhkannya? Atau justru menyalakan perang diam-diam yang tak terduga? Langit malam itu seolah tak bersuara, terlalu tenang untuk pertanda yang sebentar lagi akan datang. Angin hanya menggesekkan ranting-ranting pohon, seperti bisikan pelan yang enggan menyampaikan kebenaran. Di dalam mobil hitam mengilap, Alina duduk dengan tubuh tegak, mengenakan gaun malam berwarna safir tua yang membungkus keanggunan dan martabatnya sekaligus. Ia menatap layar ponsel, membaca ulang pesan singkat dari suaminya. "Aku sudah di meja pojok, ada kejutan buat kamu." Senyumnya mengembang saat itu. Setelah sekian lama, Bram akhirnya mengajaknya makan malam lagi. Setelah sekian bulan hanya berbicara soal rapat dan proyek rumah, setelah sekian hari Bram pulang larut tanpa sempat menatap matanya, akhirnya malam ini terasa seperti dulu, ketika cinta masih hangat, dan perhatian bukan hanya formalitas. Sopir membuka pintu. Alina melangkah keluar dari mobil. Sepatu hak tingginya mengetuk marmer depan restoran bintang 5 yang gemerlap oleh cahaya kristal. Setiap mata yang memandangnya seakan tahu, inilah wanita sukses, penuh wibawa, dan dicintai. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Langkah Alina ringan saat memasuki restoran. Ia mengikuti aroma mawar dan lilin aromaterapi yang menenangkan. Di sekelilingnya, pasangan-pasangan tertawa kecil. Para pelayan menyambut dengan senyum profesional. Ia mencari meja pojok seperti yang Bram katakan. Dan ketika matanya menangkap sosok yang ia cari, napasnya tercekat. Bram duduk dengan seorang wanita muda bergaun merah menyala. Wanita itu menyenderkan dagu di telapak tangan, tertawa manja sambil menyentuh bahu Bram dengan cara yang tidak mungkin disalahartikan. Di antara mereka, sebotol wine setengah habis, dan 2 gelas yang sudah bersulang entah berapa kali. Alina berdiri membeku. Kepalanya mendadak ringan, seperti awan yang kehilangan arah. Untuk sejenak, ia berharap ini hanya halusinasi, atau lelucon, atau mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, kenyataan malah menamparnya, dan tidak dalam bentuk metafora. Bram menoleh. Tatapan mereka bertemu. Mata Alina memancarkan pertanyaan, sementara Bram justru menampilkan keterkejutan yang sinis, seolah berkata, "Kenapa kamu di sini?" Dengan langkah mantap, Alina mendekati meja itu. Setiap langkah terasa seperti berlari di atas bara. Ketika ia tiba di depan mereka, wanita bergaun merah menyeringai. Bram menegakkan tubuhnya dan menghela napas panjang, lalu berdiri. "Jadi, ini kejutan yang kamu maksud?" Suara Alina bergetar, tapi masih tegas. Bram tertawa, tawa rendah yang menusuk. "Alina, jangan membuat drama di sini. Kamu tahu kamu bukan tipeku lagi, kan?" Jantungnya seperti berhenti berdetak. Satu kalimat itu cukup untuk menghancurkan semua yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ia menatap wajah pria yang dulu ia percayai dengan seluruh jiwanya, dan tak mengenali satupun sisi yang ia cintai. "Siapa dia?" Alina melirik wanita itu. "Kenapa kamu lakukan ini, Bram?" Wanita itu menyahut dengan nada ringan, seolah mereka sedang berbicara tentang cuaca. "Aku jauh lebih menyenangkan daripada istri kaku sepertimu." Alina membulatkan tangan. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang tidak pernah ia sangka bisa ia rasakan terhadap orang yang ia cintai. "Apa kamu pikir aku akan diam saja?" tanyanya pelan. "Setelah semua yang kita lewati, semua yang kuberikan?" Bram tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat. Tanpa aba-aba, tamparan keras mendarat di pipinya. Suara tamparan itu menggema, memecah suasana elegan restoran. Semua mata tertuju pada mereka. Pelayan membeku, pasangan lain terdiam. Alina menahan napas. Dunia seperti berhenti. Ia menyentuh pipinya yang memerah, panas, perih. Tapi rasa sakit itu bukan hanya berasal dari kulit. Itu datang dari retakan besar yang kini membelah hidupnya. Bram tidak menyesal. Bahkan ia menunduk sedikit,
mendekatkan wajahnya ke telinga Alina dan berbisik sinis. Kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu punya uang. Kamu pikir kamu bisa mengendalikanku? Aku bosan dengan kamu. Lin. Bosan. Air mata menggenang di mata Alina. Tapi tidak satu tetes pun jatuh. Ia menelan semuanya. Dingin. Diam. Beku. Dan dalam keheningan itulah, ia sadar. Cinta yang ia pertahankan selama ini hanyalah rumah kosong yang tampak megah dari luar. Tak ada lagi kehangatan. Hanya sisa luka dan pengkhianatan. Bram menarik wanita itu dan pergi begitu saja, meninggalkannya berdiri sendiri di tengah restoran yang kini terasa seperti ruang hampa. Semua mata masih memandangnya, sebagian kasihan, sebagian sekadar penasaran. Tapi tidak ada yang menghampiri, tidak ada yang menyentuh. Seperti sedang menonton film, dan ia adalah tokoh tragis yang terlambat menyadari akhir ceritanya. Pelan-pelan, Alina menarik napas. Ia merapikan gaunnya, menegakkan bahu, lalu berjalan keluar restoran tanpa menoleh lagi. Di luar, angin malam masih sama, tapi sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tahu, malam ini akan menghancurkannya. Tapi ia juga tahu, dari kehancuran ini, ia akan dibentuk ulang. Langkah kaki Alina terdengar hampa di lorong rumah yang biasanya penuh ketenangan. Malam sudah larut, tetapi tidak ada satupun cahaya yang ia nyalakan. Ia membiarkan kegelapan menyambutnya, seolah lebih jujur daripada semua senyum palsu yang ia temui hari ini. Tumit sepatunya berbunyi di lantai marmer, menggema seirama dengan detak jantung yang terus mengencang. Ia meletakkan tas tangan di meja konsol dekat pintu, melepaskan sepatu satu persatu tanpa suara. Lalu berdiri diam, di tengah ruang tamu yang megah, tetapi terasa begitu kosong. Hening, dingin. Ia tidak menangis. Bukan karena tak ingin, tapi karena rasa sesak itu belum menemukan jalan keluar. Seolah air mata pun tak tahu harus jatuh dari mana dulu. Langkahnya mengarah ke cermin besar di ruang rias. Ia menyalakan satu lampu kecil. Cahaya kekuningan menyoroti wajahnya. Perlahan, ia mendekat, lalu menatap bayangannya sendiri. Pipi kanannya masih tampak memerah. Jejak tamparan Bram belum hilang. Tapi bukan itu yang membuat dadanya nyeri. Yang membuatnya ingin merobek kulit sendiri adalah tatapan matanya di cermin. Kosong. Seolah perempuan yang berdiri di hadapannya bukan lagi dirinya. Seolah semua yang pernah ia banggakan, semua cinta yang ia beri, semua kesetiaan yang ia pertahankan, telah dikubur di malam yang sama. Tangan Alina menyentuh pipinya. Satu usapan ringan, dan nyeri itu terasa seperti ribuan jarum menancap ke dalam hati. Lalu perlahan ia duduk, menyandarkan tubuh di kursi rias, membiarkan tubuhnya roboh dalam diam. Ia memejamkan mata. Dan dalam gelap itu, wajah Bram muncul. Dulu, saat mereka baru menikah. Saat ia masih percaya bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Bram memeluknya erat, membisikkan janji-janji yang kini terdengar seperti lelucon murahan. Ia bahkan ingat aroma parfum yang dikenakan Bram malam itu. Aroma yang kini menempel di wanita lain. Ingatan itu mencabik ketenangannya. Alina membuka matanya lagi. Tidak, ia tidak bisa tenggelam dalam kenangan. Tidak malam ini. Ia berdiri, mencuci wajah, menghapus sisa riasan yang sudah tak punya makna. Ia bahkan tidak peduli gaun mewah yang masih melekat. Yang ia tahu hanyalah, ia harus bertahan. Masuk ke kamar, ia duduk di ranjang besar yang terlalu sepi. Tempat tidur itu seharusnya menjadi tempat paling aman. Namun malam ini, ranjang itu seperti lubang hitam yang menyedot seluruh kebahagiaannya. Ia berbaring pelan, menyelimuti tubuh sendiri, dan menatap langit-langit sambil menggigit bibir. Suaranya nyaris tak terdengar saat akhirnya berkata pelan. "Kenapa, Bram? Kenapa kamu tega?" Dan malam pun berlalu tanpa tidur. Pagi datang tanpa belas kasihan. Sinar matahari menembus celah gorden, mengiris wajah Alina yang masih terjaga. Matanya sembab, tapi kering. Ia tidak menangis semalaman, karena air mata pun seolah enggan keluar untuk suami yang mengkhianati begitu keji. Dengan gerakan pelan, ia bangun dan mengganti bajunya. Hari ini tetaplah hari kerja.
Dan meski dunia rasanya runtuh, ia tahu, ia tidak bisa membiarkan dirinya runtuh bersamanya. Alina turun ke dapur. Pelayan menyapa dengan sopan. "Selamat pagi, Bu Alina. Apa ingin disiapkan sarapan seperti biasa?" Ia diam sejenak, menelan ludah. Kemudian menjawab tanpa ekspresi. "Tidak usah. Buatkan aku kopi hitam saja." Pelayan itu sedikit bingung, tapi langsung bergerak. Alina duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberangnya. Kursi yang biasanya diduduki Bram sambil membaca berita atau bermain ponsel. Seketika, dada Alina terasa penuh. Namun ia kembali menegakkan bahu. Ia harus mulai melepaskan kenangan itu, sedikit demi sedikit. Sekarang bukan saatnya menyembah luka. Setelah menyesap kopi yang pahit, ia kembali ke lantai atas, membuka laptop, dan memeriksa email dari tim manajemen. Rapat dengan investor dijadwalkan sore ini. Ada satu proposal merger yang harus ia tinjau. Juga laporan keuangan kuartal terakhir. Ia menghela napas. Dunia terus berjalan, bahkan ketika hatinya hancur. Namun saat membuka dokumen finansial yang berkaitan dengan akun pribadi Bram, tangannya membeku. Saldo dari 3 rekening gabungan mereka kosong. Ia cepat membuka rincian mutasi. Puluhan transaksi dalam beberapa pekan terakhir muncul di layar. Transfer ke akun asing. Pembelian barang mewah. Sewa apartemen atas nama lain. Semua dengan jumlah yang tidak kecil. Wajah Alina berubah pucat. Tangannya gemetar. Ia menggeret ponsel, menghubungi bagian keuangan pribadi. Segera bekukan seluruh akses keuangan atas nama Bram. Termasuk semua kartu, investasi, dan saham yang masih terdaftar atas namanya. "Baik, Bu. Tapi..." "Sekarang," tegasnya, hampir berteriak. Suaranya bergetar, tapi bukan karena takut. Karena amarah mulai menyala. Setelah panggilan itu berakhir, Alina duduk diam. Ternyata bukan hanya hatinya yang dicuri, tapi juga kepercayaannya. Bram benar-benar berniat meninggalkannya tanpa sisa. Setelah semua yang ia bangun bersama. Setelah semua yang ia beri. Satu tawa kecil lolos dari bibirnya. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa getir. Tawa perempuan yang sadar bahwa cinta kadang adalah racun yang disajikan dalam gelas kristal. Hari itu, Alina tidak menghadiri rapat. Ia mengurung diri di ruang kerja rumah. Tidak menangis. Tidak meraung. Hanya duduk menatap layar komputer. Lalu bangkit, berjalan ke rak buku, dan mengambil sebuah jurnal tua. Buku catatan saat ia pertama kali membangun perusahaan dari nol. Ia membuka lembaran-lembaran awal. Melihat coretan-coretan penuh impian. Dan di sudut kanan salah satu halaman, ada tulisan tangan Bram. "Dulu, saat mereka masih satu visi, kita akan jadi yang terdepan. Lin, bersamamu, aku bisa taklukkan dunia." Ia mengusap tulisan itu, lalu menutup buku tersebut. "Baik, kalau kamu sudah tidak ingin bersamaku lagi," bisiknya pelan. Suara penuh tekad yang baru lahir. "Aku akan taklukkan dunia tanpamu." Ia tidak tahu akan memulai dari mana. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan jadi korban. Menjelang malam, Alina keluar kamar. Ia mengenakan setelan longgar dan menutupi wajahnya dengan syal saat pergi ke toko swalayan kecil di dekat kompleks. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan muda membawa 2 anak kecil. Wanita itu tampak lelah. Rambut berantakan, wajahnya pucat. Anak-anaknya saling tarik-menarik satu bungkus biskuit. Wanita itu tersenyum lemah pada Alina, lalu menoleh ke anaknya. "Ibu cuma bisa beli 1. Ya, kita harus hemat." Seketika, dada Alina kembali sesak. Tapi kali ini bukan karena luka pribadi, melainkan karena ia baru saja melihat pantulan lain dari dirinya. Jika ia tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan. Di malam yang sama, saat ia menatap langit-langit kamar untuk kedua kalinya, muncul satu gagasan kecil. Bagaimana jika luka yang ia rasakan ini bisa ia ubah jadi kekuatan? Bagaimana jika ia bisa bantu perempuan lain yang pernah merasakan dipatahkan cinta,
kehilangan kendali atas hidupnya, atau dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindungi? Malam itu, untuk pertama kalinya, Alina bisa menutup mata. Dan dalam gelap, satu cahaya kecil mulai menyala. Rumah besar yang dulu terasa megah kini hanya menyisakan gema sunyi di tiap sudutnya. Tangga spiral marmer yang biasanya menjadi tempat Bram berteriak minta kopi, kini hanya dilintasi langkah-langkah sunyi Alina, yang mulai menata hidupnya kembali, pelan, tapi pasti. Pagi itu, cahaya matahari menelusup melalui jendela kaca besar di ruang tamu. Alina duduk di depan laptop, membuka kembali laporan-laporan finansial yang mencurigakan. Satu demi satu transaksi Bram ditelusurinya. Apartemen pribadi yang disewa atas nama palsu, transfer ke rekening luar negeri, pengeluaran barang-barang mewah yang tak pernah ia lihat di rumah. Tangannya tak berhenti mencatat, mengumpulkan bukti demi bukti. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Bram bukan sekadar berselingkuh, ia merampas. Dari belakang, dengan wajah yang sama yang dulu mencium keningnya sambil berkata, "Aku akan jaga kamu sampai tua." Dan hari ini, wajah itu akan ia hadapi. Bram datang sekitar pukul 10 pagi, dengan ekspresi setengah marah, setengah bingung. Ia mengenakan kemeja kusut dan celana yang tampak belum disetrika. Mobil mewah yang biasa ia pakai sudah ditarik oleh pihak leasing sejak akses keuangannya diblokir. Tanpa mengetuk pintu, ia masuk rumah. "Alina!" teriaknya lantang. "Apa-apaan ini? Kamu pikir kamu bisa bertindak semaumu?" Alina sudah menunggunya di ruang keluarga. Duduk dengan tenang, mengenakan pakaian santai berwarna putih, rambut disanggul rapi, wajahnya tanpa riasan. Tapi justru dari ketenangan itu terpancar kekuatan yang tak bisa disangkal. "Sudah lama tidak melihatmu marah di rumah ini," jawab Alina dingin, tanpa senyum. "Biasanya kamu lebih sering marah di luar, di restoran, di depan wanita yang kamu ajak tidur." Bram membeku sejenak. Rahangnya mengencang. "Jangan mulai drama. Aku hanya tanya, kenapa semua kartu dan akunku diblokir? Aku bahkan tidak bisa bayar parkir tadi." Alina berdiri perlahan. Matanya menusuk. "Aku tidak memblokir milikmu, Bram. Aku hanya mengambil kembali milikku, yang selama ini kamu pakai sesuka hati tanpa sepengetahuanku. Aku rasa, ini waktu yang tepat untuk kamu belajar bagaimana hidup dengan apa yang benar-benar kamu miliki." Bram mendekat. Nada suaranya meninggi. "Kamu pikir kamu bisa begini karena punya perusahaan? Karena lebih kaya dariku? Jangan sok berkuasa. Lin, aku suamimu." Alina melangkah ke arah meja, mengambil satu map, lalu melemparkannya ke sofa di dekat Bram. "Lihat itu. Semua bukti penggelapanmu. Aku bisa laporkan kamu kapan saja. Tapi aku tidak ingin membuang waktu lebih banyak untuk orang sepertimu." Bram membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri angka-angka dan catatan yang tak terbantahkan. Lalu ia tertawa kecil, getir. "Jadi sekarang kamu mengancamku, ya?" "Bukan ancaman," jawab Alina pelan. "Ini pengumuman." Bram menatapnya. Kali ini lebih dalam. Di balik matanya yang mulai melembut, ada rasa panik yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku ini suamimu, Lin. Kita pernah bahagia. Kamu yang bilang kita harus sama-sama, kan?" Alina terdiam sejenak. Lalu ia tertawa lirih. "Bahagia? Kamu bahkan tak pernah ada di rumah. Kamu tidur lebih banyak di hotel daripada di sampingku. Dan saat kamu muncul, kamu bawa luka. Bahagia bagian mana yang kamu maksud?" Bram menunduk. Namun seperti seekor serigala yang tak tahu malu, ia kembali mencoba berdalih. "Kamu terlalu sibuk, Lin. Terlalu banyak ambisi. Aku hanya butuh perhatian." "Dan solusinya adalah tidur dengan wanita lain?" Suara Alina meninggi. Akhirnya emosi itu meledak. "Kalau kamu butuh perhatian, kamu bisa bicara. Tapi kamu memilih menghancurkan. Bram, kamu menamparku di depan umum. Karena kamu ingin merasa lebih jantan? Lebih superior." Wajah Bram memucat. Alina melangkah maju.
Kamu tidak hanya mengkhianati pernikahan ini. Kamu mengkhianati dirimu sendiri. Kamu merusak semua yang dulu kamu janjikan. Bram mencoba menjangkau tangannya. Tapi Alina mundur. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan Alina, tak ada sisa kelembutan. Pergi dari rumah ini, Bram. Aku beri waktu 2 hari. Setelah itu, aku akan minta pengacara kirim surat cerai. Bram menarik napas dalam. Kamu serius? Tidak ada yang lebih serius dari wanita yang sudah berhenti mencintai, jawab Alina pelan. Bram menatap sekeliling, seperti mencoba menemukan sesuatu yang bisa membuatnya bertahan. Tapi rumah itu tak lagi memihaknya. Dinding-dindingnya tak lagi menggemakan namanya. Segalanya kini milik Alina, secara hukum dan secara jiwa. Aku akan kembali, katanya akhirnya. Suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa kamu tetap butuh aku. Alina hanya tersenyum. Mungkin. Tapi hari itu, bukan hari ini. Dan dengan langkah terhuyung, Bram pun pergi. Sore harinya, Alina duduk di balkon belakang. Angin membawa aroma teh hangat yang ia genggam. Hening. Tapi tidak lagi kosong. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti miliknya. Sepenuhnya. Ia memandangi taman yang dulu ia desain bersama Bram. Kini ia melihatnya sebagai taman kenangan, yang tak harus ia bakar, tapi juga tak perlu ia rawat lagi. Ia membuka laptop, membuka dokumen kosong. Judul, Pelita Perempuan Rencana Awal. Ia mulai mengetik. Semua perempuan punya hak untuk bangkit. Aku bukan korban. Aku adalah awal dari perubahan. Kata demi kata. Rencana itu mulai terbentuk. Ia ingin menciptakan rumah aman, tempat perlindungan, komunitas tempat perempuan yang hancur karena cinta bisa pulih, bangkit, bahkan bersinar kembali. Malam itu, Alina menutup laptopnya dengan tenang. Ia belum tahu bagaimana mewujudkannya. Tapi yang ia tahu pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyentuh harga dirinya tanpa izin. Dan jika selama ini cinta menjadi tameng, kini kekuatannya adalah keberanian untuk hidup tanpa cinta yang mematikan. Tak ada yang benar-benar siap kehilangan segalanya, meskipun yang hilang bukan lagi sesuatu yang pantas dipertahankan. Begitulah yang Alina rasakan. Setelah Bram pergi, keheningan rumah bukan lagi luka. Ia justru menjadi ruang kosong yang siap diisi ulang. Bukan dengan kenangan, tapi dengan langkah baru. Sudah 3 hari sejak konfrontasi terakhir mereka. Alina belum bertemu Bram lagi, dan ia tidak peduli apakah pria itu akan kembali memohon, mengancam, atau mencaci. Baginya, pintu itu sudah tertutup, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kesadaran. Dan di balik pintu yang tertutup, selalu ada pintu lain yang siap dibuka. Pagi itu, Alina duduk di meja makannya sendiri, mengenakan blus sederhana dan celana kulot krem. Ia tidak lagi memedulikan busana mahal atau tampilan yang serba rapi. Ia hanya ingin merasa nyaman dalam kulitnya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa betul-betul bebas dari ekspektasi siapapun. Di hadapannya, secangkir kopi hitam mengepul. Di sampingnya, laptop terbuka, menampilkan draft awal proyek barunya, Pelita Perempuan. 3 kata sederhana, tapi mengandung nyawa, harapan, dan mimpi yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Pelita, karena perempuan butuh cahaya, saat dunia memadamkan segalanya. Perempuan, karena hanya mereka yang mengerti apa rasanya dihancurkan dengan lembut. Alina mengetik pelan, membuat daftar ide, tempat penampungan sementara, sesi konseling trauma, program pelatihan keuangan, dan pendampingan hukum bagi para istri yang dipukul kenyataan tapi tidak tahu harus kemana. Ia ingin membangun ruang aman yang bukan sekadar atap, melainkan tempat untuk merakit ulang hati yang sudah dihancurkan. Tapi ia sadar, satu hal yang tidak bisa ia lakukan sendiri adalah mengerti semua luka. Lukanya sendiri tidak cukup untuk memahami luka perempuan lain. Siang itu, Alina pergi ke pusat komunitas kecil di pinggiran kota, tempat yang biasa membuka kelas untuk perempuan korban KDRT. Ia datang tanpa pemberitahuan, tanpa pengawalan,
tanpa jas mewah atau tanda kehebatan lain yang biasa melekat padanya. Ia hanya membawa satu hal, niat untuk mendengar. Ruang komunitas itu sederhana. Kursi plastik berjejer melingkar. Di sudut ruangan, termos teh dan beberapa bungkus biskuit dibagikan seadanya. Tak ada dekorasi berlebihan. Hanya ada manusia-manusia yang pernah merasa kecil di mata orang yang mereka cintai. Ketika Alina masuk, beberapa orang langsung mengenali wajahnya dari media. Beberapa berbisik. Ada yang memandang sinis, seolah ingin bertanya, apa yang wanita kaya ini lakukan di sini? Tapi seorang ibu parubaya, yang mengenakan kerudung coklat pudar dan tersenyum ramah, menghampirinya. Silakan duduk, Bu. Kami akan mulai sesi curhat hari ini. Alina mengangguk sopan. Ia duduk di kursi paling pinggir, menyandarkan tubuh, dan menenangkan napasnya. Satu persatu perempuan mulai bercerita. Ada Rini, yang dipukul suaminya setiap kali makanan terlambat disajikan. Ada Ayu, yang diusir dari rumah mertuanya karena tak bisa memberikan keturunan. Ada Lela, yang ditipu suami sendiri, dijadikan jaminan utang, dan harus berjuang membayar pinjaman rentenir. Alina menunduk. Matanya panas. Tidak. Bukan karena kisah-kisah itu lebih mengerikan dari pengalamannya. Tapi karena ia baru menyadari betapa umum luka itu. Betapa perempuan begitu sering dijadikan alas kaki dalam hubungan. Dan betapa banyak dari mereka memilih diam, karena tidak punya tempat untuk bersuara. Ketika giliran dirinya ditanya, Alina hanya menjawab pelan. Saya ditampar di restoran oleh suami saya. Di depan umum. Setelah saya tahu dia tidur dengan wanita lain. Tapi luka yang paling dalam bukan di pipi, melainkan karena saya bertanya-tanya, kenapa saya diam begitu lama? Ruangan menjadi hening. Tak ada yang menghakimi. Tidak ada pertanyaan aneh. Tak ada simpati berlebihan. Hanya tatapan yang menyiratkan. Kami paham. Kami juga merasakannya. Dan dalam keheningan itulah, Alina merasa diterima. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai manusia yang patah, dan sedang belajar menyusun kembali kepingannya. Sepulang dari pusat komunitas, Alina duduk lama di ruang kerjanya. Ia membuka catatan yang tadi ia buat. Kali ini, ia tambahkan satu kolom penting, ruang bicara. Bukan hanya bantuan hukum, bukan hanya pelatihan, tapi ruang aman untuk menangis, tertawa, marah, dan jujur. Tempat di mana perempuan tak harus kuat sepanjang waktu, tapi bisa lemah tanpa takut dihakimi. Ia langsung menghubungi asistennya, meminta daftar konselor trauma terbaik yang memiliki pengalaman dengan korban pengkhianatan rumah tangga. Ia juga mulai menghubungi rekannya di bidang hukum, meminta saran tentang penyusunan badan hukum organisasi. Beberapa jam kemudian, ia mengatur pertemuan dengan tim kecil, 3 orang dari tim CSR perusahaannya yang ia percaya. Mulai hari ini, kita akan garap proyek ini. Aku butuh kalian bukan sebagai pegawai, tapi sebagai rekan seperjuangan. Aku ingin kita bantu perempuan yang bahkan tak tahu kemana harus lari ketika semuanya runtuh. Salah satu dari mereka, Nadia, bertanya pelan. Ini untuk balas dendam, Bu. Alina menatap Nadia dalam-dalam. Lalu menggeleng. Tidak, ini bukan tentang membalas siapapun. Ini tentang menolak jadi korban selamanya. Malamnya, Alina duduk di balkon lagi. Tapi kali ini bukan untuk menangisi kehilangan, melainkan untuk memikirkan bagaimana menghadirkan harapan. Ia menatap langit. Angin berembus pelan. Lalu tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir aku akan diam? Kita lihat siapa yang bisa hidup tanpa yang lain. Lin. Alina membeku sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tahu pesan itu dari Bram. Ia tahu pria itu sedang meronta karena tak punya lagi kuasa. Tapi ia juga tahu, rasa takut dalam dirinya sudah habis. Ia membalas pelan. Aku baru belajar hidup, Bram. Dan ternyata tanpamu, napasku lebih lega. Setelah itu, ia mematikan ponsel.
Dan untuk pertama kalinya sejak insiden di restoran mewah itu, ia tertidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk. Tanpa bayang-bayang wajah lelaki yang dulu ia panggil suami. Karena malam ini, Alina bukan lagi perempuan yang patah. Malam ini, ia adalah perempuan yang lahir dari api. Hari-hari berlalu tanpa bayangan Bram. Rumah semakin terasa milik Alina. Ruang demi ruang ia isi dengan ide-ide baru untuk proyek pelita perempuan. Dinding yang dulunya hanya menjadi saksi bisu pertengkaran dan kesepian, kini bergema kembali dengan suara-suara rencana dan keteguhan hati. Namun di balik ketenangan itu, satu pertanyaan masih terus berputar di kepalanya. Siapa wanita itu? Perempuan yang duduk bersandar manja di bahu Bram di restoran mewah, yang menatapnya dengan senyum penuh kemenangan dan penghinaan. Bukan karena ia ingin tahu untuk cemburu, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang tak asing dari wanita itu. Dan intuisi Alina jarang salah. Suatu siang, ketika ia dan tim kecilnya sedang mengatur jadwal peluncuran pertama pelita perempuan, Nadia, salah satu asisten terpercaya Alina, menyerahkan tumpukan berkas untuk disetujui. Di antara map-map biru dan putih, ada satu amplop coklat tanpa label. "Ini apa?" tanya Alina sambil menoleh. "Kurir titip tadi pagi. Tidak menyebutkan nama pengirim. Katanya penting dan hanya untuk ibu." Alina mengernyit. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada serangkaian foto cetak berwarna. Beberapa memperlihatkan Bram sedang bergandengan tangan dengan wanita bergaun merah itu. Tapi yang membuat Alina membeku bukanlah kemesraan mereka, melainkan wajah sang wanita. Ia mengenalnya. Dengan jelas. Dengan getir. Wanita itu, Nabila. Beberapa tahun lalu, Alina pernah bermitra dengan Nabila dalam proyek rintisan teknologi berbasis pinjaman mikro. Saat itu Nabila datang padanya dengan semangat. Ide yang cukup menjanjikan, tapi sumber daya terbatas. Alina, yang saat itu sedang mengembangkan cabang keempat perusahaan, memutuskan untuk mendukung penuh. Ia menyediakan dana, koneksi, bahkan membantu mengatur strategi peluncuran. Tapi seiring waktu, Nabila mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia tidak disiplin, banyak melanggar kesepakatan, dan diam-diam mencoba membawa investor Alina ke perusahaannya sendiri. Saat semua terbongkar, Alina terpaksa mengakhiri kerjasama dan memutus semua hubungan. Ia tidak pernah menjelekkan Nabila di media, tidak menyebarkan keburukan, hanya pergi. Namun ternyata, Nabila tidak pernah benar-benar melupakan. Dan kini, dia kembali. Bukan sebagai pesaing bisnis, tapi sebagai perusak rumah tangga. Tubuh Alina terasa dingin. Ia menatap foto-foto itu satu persatu. Hatinya mengeras. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan berlapis. Nabila bukan hanya merebut Bram. Ia sedang menuntut balas atas luka yang tak pernah Alina tahu ia sebabkan. Di salah satu foto, terlihat Nabila dan Bram menghadiri acara gala investor. Wajah Nabila dihiasi senyum penuh kemenangan. Di keterangan foto yang ditempel di pojok, tertulis, CEO baru PT Elysia Tech, Nabila Ardani, tampak mesra dengan rekan barunya, Bram Saputra. Alina nyaris meremas kertas itu. Bram dibawa masuk ke dunia bisnis, dunia yang dulu mereka bangun bersama. Nabila tak hanya mencuri hatinya yang retak, tapi juga ingin menginjak harga dirinya di ranah profesional. Dan lebih dari itu, menggantikannya. Malamnya, Alina duduk di ruang kerja. Lampu meja menyala redup. Ia menatap layar laptop kosong. Beberapa kata ingin ia ketik, sebuah pesan untuk dunia, atau untuk dirinya sendiri. Tapi yang muncul hanyalah satu kalimat. "Kau datang dengan dendam, tapi aku akan pergi dengan kemenangan." Tangannya berhenti mengetik. Nafasnya berat. Ia merasa tertusuk. Tapi bukan rasa kalah. Bukan pula cemburu. Melainkan rasa muak. Muak karena selama ini ia terlalu baik. Terlalu diam. Terlalu mempercayai orang yang pada akhirnya menikam dari belakang. Ia merasa, jika ia tak melakukan apa-apa, maka luka ini akan membunuh bagian paling dalam dari dirinya. Dan ia tidak akan membiarkannya terjadi. Beberapa hari kemudian,
Alina menghadiri undangan konferensi wanita pemimpin industri teknologi yang diselenggarakan oleh salah satu asosiasi besar. Di sana, ia dijadwalkan menjadi pembicara utama. Tema konferensi itu, kepemimpinan yang menginspirasi. Ia mengenakan setelan hitam polos, rambutnya dikuncir rendah, dan hanya satu bros kecil berbentuk bunga matahari tersemat di dada. Ia tampil sederhana, namun setiap langkahnya memancarkan wibawa dan ketegasan. Namun saat ia tiba di venue, sorotan kamera justru tertuju ke arah lain. Nabila, dengan gaun mencolok berwarna emas pucat dan senyum yang dibuat-buat manis, ia berdiri di tengah kerumunan wartawan, menggandeng Bram dengan bangga. Beberapa jurnalis membandingkan mereka dengan Alina secara terang-terangan. Bu Nabila, apa benar Anda dan Pak Bram sedang menyiapkan proyek merger baru? Apakah hubungan Anda hanya profesional atau sudah pribadi? Nabila hanya tertawa dan berkata, kita bicara bisnis hari ini, ya. Tapi doakan saja kami sukses dalam semua hal. Alina berdiri tidak jauh dari mereka. Matanya menatap lurus. Ia tidak menghindar, juga tidak mendekat. Ia hanya berdiri dan diam. Tapi dalam diam itu, ada badai yang mulai menggulung dalam dadanya. Ketika waktu berbicara tiba, Alina berdiri di podium. Semua kamera mengarah padanya. Semua mata menunggu pernyataan, kalimat, atau mungkin balasan. Namun yang keluar dari mulutnya justru berbeda. Ada kalanya kita membangun sesuatu dengan sepenuh hati, hanya untuk melihatnya dihancurkan oleh orang yang paling kita percaya. Tapi dari reruntuhan itu, kita belajar membangun sesuatu yang lebih kuat. Bukan dengan marah, tapi dengan sadar bahwa kekuatan terbesar perempuan bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk bangkit. Semua terdiam. Lalu tepuk tangan bergemuruh. Tapi Alina tidak mencari tepuk tangan. Ia mencari ketenangan. Dan dalam hati, ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Alina duduk di taman belakang rumahnya. Cahaya bulan memantul di kolam kecil yang tenang. Ia menggenggam jurnal kecilnya, menulis satu kalimat terakhir sebelum menutup lembar hari ini. Aku tahu siapa kamu, Nabila. Tapi kamu belum tahu siapa aku. Setelah aku dilukai. Dan langit malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena kehilangan. Tapi karena sesuatu sedang tumbuh dalam diamnya. Sebuah rencana. Tak semua luka sembuh hanya karena waktu berlalu. Beberapa luka memilih untuk tetap tinggal, berdetak bersama jantung, mengingatkan bahwa sesuatu pernah patah. Tapi Alina belajar, bukan semua patah harus diperbaiki. Beberapa harus ditinggalkan agar bisa membangun dari tanah yang lebih kokoh. Namun luka yang ia alami kini bukan lagi hanya miliknya. Luka itu mulai ditayangkan ke publik. Pagi itu, dunia Alina berubah dalam satu kali ketukan notifikasi di ponsel. Saat ia tengah menyiapkan materi pelatihan untuk peluncuran awal Pelita Perempuan, sebuah tautan berita viral muncul di layar ponselnya. Judulnya besar, mencolok, dan menyakitkan. CEO wanita terkenal diduga pecat suami karena perselingkuhan. Kini mantan suami ungkap, neraka rumah tangga, bersama sang bos besar. Jantung Alina mencelos. Tangan yang semula menggenggam mouse kini gemetar. Ia membuka artikel itu. Bram muncul sebagai narasumber utama. Dengan wajah yang dibuat seolah menyimpan luka batin, ia bicara panjang tentang tekanan yang ia alami selama menikah dengan perempuan ambisius yang memperlakukannya layaknya bawahannya. Saya tidak ingin bercerai. Saya hanya ingin didengar. Tapi istri saya terlalu sibuk menjadi superwoman, sampai lupa bagaimana menjadi istri, katanya dalam wawancara eksklusif. Dan di bawahnya, Nabila muncul memberi komentar pendukung. Saya mengenalnya sebagai pria yang tulus. Terkadang, orang-orang baik hanya jatuh ke pelukan orang yang mampu mendengar. Itu saja. Alina ingin tertawa. Bukan karena lucu, tapi karena betapa tega dunia membolak-balikan kenyataan untuk merusak yang benar. Ia meletakkan ponsel, lalu memandang ke jendela. Selama ini, ia menjaga martabat Bram. Bahkan setelah dipukul, ditinggalkan, dikhianati, ia tidak pernah sekalipun mencemarkan nama suaminya.
Ia memilih diam. Tapi sekarang, ia dijadikan pelaku. Nabila tak hanya merebut pria itu. Ia ingin menghancurkan namanya. Dan itu bukan akhir. Sore harinya, beberapa sponsor yang awalnya berkomitmen pada pelita perempuan mulai mundur. Alasan mereka sopan, menimbang situasi publik yang sedang tidak kondusif. Namun intinya jelas, mereka takut citra Alina yang kini dilabeli istri diktator akan berdampak buruk bagi brand mereka. Telepon dari tim hukum pun masuk. Salah satu perusahaan media yang memiliki afiliasi dengan investor Nabila mengancam akan membongkar fakta tersembunyi masa lalu Alina jika ia tidak segera menghentikan proyek sosialnya. Ini bukan ancaman biasa, kata pengacaranya. Mereka ingin kamu lumpuh, bukan hanya bisnisnya, tapi kamu sebagai sosok. Alina terdiam. Ia duduk sendiri di ruang tengah. Malam itu terasa gelap meski lampu menyala terang. Di tangannya, sebuah foto tua. Dirinya dan Nabila, dulu, masih bersahabat. Di awal-awal membangun impian. Dulu, ia pikir Nabila hanya kecewa. Ternyata, dendam itu tidak mati. Dan sekarang, dendam itu memakan semua yang sedang ia bangun. Beberapa hari setelahnya, komentar negatif di media sosial membanjiri akun pribadinya. Wajahnya dijadikan meme, kutipannya dipotong, bahkan videonya saat menangis di forum perempuan diunggah tanpa izin, diberi narasi bahwa ia berpura-pura sebagai korban demi simpati. Semua terasa berat. Alina ingin menyerah. Tapi saat hendak mematikan ponsel untuk selamanya, satu pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Singkat saya bukan siapa-siapa. Hanya perempuan biasa. Tapi terima kasih karena sudah berani bicara. Suami saya memukuli saya selama 5 tahun. Tapi hari ini, saya berani pergi. Karena saya lihat Anda berani bangkit. Air mata Alina menetes. Satu kalimat. Dari seseorang yang tak ia kenal. Tapi justru itu yang mengguncang temboknya yang hampir runtuh. Bukan dunia luar yang membuatnya kuat. Bukan kekayaan. Tapi perempuan-perempuan seperti itulah yang mengingatkannya kenapa ia memulai semuanya. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun suara bagi yang dibungkam. Alina mengumpulkan tim kecilnya. Mereka bertemu di rumahnya, tanpa kamera, tanpa media, hanya lingkaran kepercayaan yang masih percaya padanya. Aku tahu semua terlihat kacau, tapi aku tidak akan berhenti. Kita tidak akan berhenti. Nadia menatapnya cemas. Bu, citra Anda hancur. Kalau terus dilawan, mereka bisa menyeret kita ke hal yang lebih buruk. Alina menggeleng pelan. Aku tidak akan main di lapangan yang mereka kuasai. Kita tidak akan bertarung pakai lumpur. Ia menatap semua orang satu persatu. Bantu aku buat gerakan ini tetap hidup. Tak usah tunggu sponsor. Kita mulai dari kecil. Dari sumbangan pribadi. Dari mereka yang pernah merasa seperti aku, seperti kita semua. Dan kalau media tidak bisa melihat kebenaran, maka kita akan buat media sendiri. Suasana hening sejenak. Lalu satu persatu, mereka mengangguk. Dan malam itu, pelita perempuan berpindah dari ruang perusahaan ke tangan masyarakat. Selama 2 minggu berikutnya, Alina membuka forum daring sederhana. Ia menyebutnya, Ruang Suara Kita. Perempuan dari berbagai daerah mulai berbagi cerita tanpa harus menyebutkan nama. Tiap malam, Alina membaca kisah mereka satu persatu. Ada yang dipukuli, ada yang dikhianati, ada pula yang hanya ingin diakui bahwa rasa sakit mereka nyata. Suatu malam, ia membuka cerita dari akun anonim yang berbunyi, "Saya dulu sahabat kamu. Saya iri karena kamu punya segalanya. Tapi saya tidak sadar. Saya sedang mengikis jiwaku sendiri hanya untuk menyakitimu. Maafkan saya, Lin." Alina mematung. Tak ada nama. Tapi ia tahu betul siapa yang menulis itu. Nabila. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya menulis satu kalimat balasan yang bisa dibaca siapapun di forum. "Semoga kamu bisa menemukan damai setelah berhenti menyakiti orang lain." Ia tahu, perang ini belum selesai. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian.
Dan malam itu, luka yang dulu menganga, mulai mengeras. Tidak hilang, tapi tidak lagi berdarah. Karena luka yang tidak mati, tidak harus jadi racun. Ia bisa jadi bahan bakar. Langit siang itu tampak pucat. Seolah mendung menahan hujan hanya demi memberi ruang bagi satu peristiwa besar yang sebentar lagi akan terjadi. Alina melangkah masuk ke dalam restoran kecil di sudut kota. Bukan tempat mewah seperti yang biasa ia kunjungi, tapi justru tempat yang dulu sering ia datangi bersama Nabila, saat mereka masih sama-sama bermimpi menjadi perempuan besar di dunia yang keras ini. Ia memilih duduk di meja sudut, menghadap jendela. Tangannya gemetar ringan saat mengaduk teh, namun matanya tajam, menatap kosong keluar, ke jalan yang sibuk. 15 menit kemudian, Nabila datang. Dengan mantel krem dan tas branded tergantung anggun di bahunya. Tak banyak riasan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih peduli pada Citra. Namun ketika mata mereka bertemu, yang terbaca bukan kemenangan, bukan rasa bersalah, tapi letih. Alina tak berdiri. Nabila juga tidak mengulurkan tangan. Mereka hanya saling diam sejenak. Sampai akhirnya Alina memecah sunyi. Sudah lama tidak duduk berdua tanpa kamera, tanpa politik, tanpa laki-laki di tengah. Nabila menarik napas dalam. Aku hampir tidak datang. Tapi kamu datang. Nabila menunduk. Karena aku ingin kamu dengar langsung dari aku. Kenapa semua ini terjadi? Mereka pernah seperti saudara. Alina ingat saat mereka duduk di lantai kantor kecil dengan berkas berserakan, merancang strategi bisnis sambil tertawa seperti anak-anak. Ia ingat betapa keras Nabila bekerja. Meski selalu dibayangi tekanan dari keluarganya yang tak percaya ia bisa sukses tanpa suami. Waktu itu, Alina punya segalanya. Modal, nama, dan jaringan. Nabila hanya punya ide dan semangat. Dan memang, tidak semua yang bermula dari semangat bisa bertahan ketika realitas menggigit. Aku iri padamu, kata Nabila pelan, menatap kecangkir di depannya. Kamu terlalu sempurna, terlalu dicintai. Aku kerja sekeras kamu, Lin. Tapi saat proyek kita gagal dan kamu tarik semuanya, aku hilang dari peta. Kamu tetap naik, dan aku jatuh sendirian. Alina menahan napas. Aku tidak pernah berniat menjatuhkanmu, balasnya, pelan tapi tegas. Waktu itu aku harus menyelamatkan perusahaanku. Kamu tahu itu. Nabila tersenyum miring. Tapi luka bukan tentang logika. Ini soal perasaan yang kamu biarkan tumbuh dalam diam. Tatapan mereka bertemu lagi. Dan untuk pertama kalinya, tak ada kemarahan. Hanya dua perempuan yang memikul luka di bahu masing-masing, menatap reruntuhan persahabatan yang pernah mereka banggakan. Dan Bram? Tanya Alina akhirnya. Apa dia cuma alat? Nabila menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan. Aku pikir, kalau aku bisa merebut laki-laki yang kamu cintai, aku bisa balas semuanya. Tapi ternyata dia bukan milik siapa-siapa. Dia bahkan bukan miliknya sendiri. Alina terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. Dia lemah, Lin. Dan aku lebih lemah lagi karena mengira aku bisa membuatmu merasa seperti aku dulu, tak berharga. Hening kembali menyelimuti meja itu. Suara hujan mulai memenuhi langit-langit restoran. Aku tak akan minta maaf atas luka yang kamu ciptakan sendiri, kata Alina. Tenang. Tapi aku minta maaf karena aku tak pernah tahu kamu sepatah itu waktu aku pergi. Nabila mengangguk. Dan aku minta maaf karena menjadikan kamu musuh. Padahal yang sebenarnya aku lawan adalah diriku sendiri. Mereka berpisah tanpa pelukan. Tanpa janji untuk berteman kembali. Tapi tidak juga dengan dendam. Kadang, pertemuan yang baik bukan soal menyatu lagi. Tapi tentang saling membebaskan. Dan siang itu, keduanya berjalan ke arah berbeda. Membawa damai dalam luka masing-masing. Malamnya, Alina duduk di ruang tengah. Ia menyalakan lampu kecil dan membuka buku jurnal. Ia menulis, hari ini, aku belajar bahwa beberapa orang datang untuk tumbuh bersama kita. Tapi sebagian datang untuk menunjukkan di mana kita rapuh. Nabila bukan hanya musuh. Dia adalah bayangan dari aku yang dulu.
Dan aku tidak ingin kembali ke masa itu. Ia menutup jurnal. Di meja, laptop menyala. Tab yang terbuka menunjukkan tampilan awal website Pelita Perempuan. Kini tampil lebih profesional, didukung oleh para penyintas yang ikut membantu menjalankan program. Tidak besar, tapi hidup. Dan hidup, bagi Alina, adalah bentuk balasan paling nyata kepada dunia yang berusaha menjatuhkannya. Ia tidak lagi hidup untuk menghindari luka. Ia hidup untuk membawa terang dari luka itu. Hari itu, cahaya matahari menyusup lembut ke selatirai ruang kerja Alina. Tidak terlalu terang, tidak pula menyilaukan, cukup hangat untuk memberi semangat. Ia duduk sendiri, menatap papan presentasi digital yang berisi rencana peluncuran Pelita Perempuan. Tidak lagi berambisi mengundang nama besar. Tak perlu sorotan. Yang ia butuhkan hanya ruang nyata bagi perempuan yang ingin berdiri setelah dihempas. Dan hari itu, rumah pertama Pelita Perempuan berdiri. Bukan di gedung pencakar langit, bukan pula di kantor modern berlapis kaca. Rumah itu ada di sebuah bangunan tua di pinggiran kota, direnovasi dengan cat putih dan pagar kecil penuh bunga matahari di sisi kiri kanan. Sederhana, tapi hangat. Dari abu harapan yang pernah padam, lahirlah tempat bernama rumah. Mereka datang satu persatu. Perempuan-perempuan yang sebelumnya hanya nama-nama anonim di forum daring kini berdiri nyata. Ada yang membawa anak kecil, ada yang datang dengan mata sembab, ada pula yang hanya membawa diam. Tapi langkah mereka, semuanya gemetar, semuanya berani. Alina berdiri di pintu masuk, menyambut setiap orang dengan senyum dan pelukan. Ia tak lagi mengenakan jas mahal atau perhiasan mencolok. Hanya blus putih bersih dan celana panjang yang membuatnya leluasa bergerak. Silakan masuk. Ini rumah kalian sekarang. Kalimat itu ia ulang puluhan kali. Dan setiap kali ia mengucapkannya, ia merasa sedang menambal bagian luka dalam dirinya sendiri. Nadia, yang kini menjadi koordinator program sosial, berdiri di belakang sambil mengatur registrasi. Di ruang sebelah, para konselor siap menyambut siapa saja yang ingin berbicara. Tak ada tekanan, tak ada paksaan, hanya ruang, hanya penerimaan. Dan itu yang membuatnya berhasil. Di hari kelima sejak rumah itu dibuka, seorang perempuan muda datang diam-diam. Wajahnya tertutup masker dan topi. Tangannya gemetar saat mengisi formulir. Di bawah kolom nama, ia hanya menulis satu huruf, R. Alina menyapanya secara pribadi. Mereka duduk di taman belakang, di bangku kayu yang baru dicat ulang. "Apa kamu ingin cerita?" tanya Alina perlahan. Gadis itu mengangguk pelan, lalu menangis. Tak bersuara, tapi seluruh tubuhnya bergetar. Butuh waktu 20 menit sebelum ia mulai bicara. "Dia suami orang. Aku tahu, tapi aku tetap bersamanya. Aku kira dia akan memilihku. Tapi sekarang dia pergi. Aku ditinggal, dan semua orang menganggap aku perempuan murahan." Alina terdiam. Ia tahu betul suara dari sisi itu. Ia tahu betapa seorang perempuan bisa salah memilih bukan karena bodoh, tapi karena kesepian. "Namamu siapa?" tanya Alina, lembut. Gadis itu menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Naras." Dan saat itu juga, Alina merasa hatinya menegang. Naras, keponakan jauh dari keluarga mantan suaminya. Dulu pernah ia temui sekali dalam acara keluarga besar. Saat itu, masih remaja, pendiam, dan tanpa haus kasih sayang. Kini, jadi pelakor? Atau justru korban berikutnya? Naras. Alina menatap matanya. "Kamu tidak sendirian. Kita semua pernah hilang arah. Tapi kamu datang ke tempat yang tepat." Malam itu, saat semua pulang dan hanya relawan yang tinggal di rumah Pelita Perempuan, Alina duduk sendiri di ruang tengah. Di sekelilingnya, foto-foto para penyintas baru mulai digantung di dinding. Tanpa nama, hanya siluet, tapi masing-masing mewakili keberanian untuk bangkit. Nadia mendekat, membawa 2 cangkir teh hangat. "Capek?" tanyanya. Alina mengangguk sambil tersenyum kecil. "Lelah, tapi puas. Ini sudah lebih dari yang kita kira bisa terjadi dalam sebulan. Karena kita mulai dari luka,
balas Alina. Dan luka, kalau dijaga dengan benar, bisa jadi pintu masuk untuk hidup baru. Mereka terdiam. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Namun keberhasilan bukan tanpa tantangan. Beberapa hari kemudian, Pelita Perempuan mulai jadi bahan pembicaraan media lokal. Ada yang menyanjung, ada pula yang sinis. Salah satu berita bahkan menulis, rumah pelindung perempuan korban rumah tangga, atau tempat cuci dosa para perusak rumah tangga. Kalimat itu menohok. Namun Alina tidak kaget. Ia tahu, setiap upaya menyembuhkan luka akan selalu disorot dari kacamata bias. Tapi ia tak mundur. Sebaliknya, ia mengundang beberapa jurnalis wanita untuk datang langsung, melihat kegiatan mereka. Ia tak menyuruh mereka menulis apapun. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa yang sedang dibangun di sini bukan sekadar tempat berlindung, tapi rumah, tempat pulang dari luka. Salah satu wartawan bahkan menulis, "Saya masuk dengan prasangka, tapi pulang membawa haru." Di tempat ini, perempuan tak saling menuduh. Mereka saling menerima. Itulah momen ketika dunia luar mulai memahami. Perlahan. Tak semua. Tapi cukup untuk membuat rumah kecil itu tetap berdiri. Malam sebelum ulang bulan pertama Pelita Perempuan, Alina duduk di meja kerjanya, menatap daftar permintaan konseling yang terus bertambah. Ia tahu kapasitas rumah ini tidak akan cukup lama-lama. Tapi ia tidak takut. Karena kini, ia tak lagi sendiri. Ia bukan Alina yang dulu berperang sendirian melawan pengkhianatan. Ia adalah Alina yang kini berjalan bersama puluhan, ratusan perempuan lain, yang pernah dipatahkan tapi menolak untuk hancur. Dan dalam cahaya lampu meja itu, ia menulis satu kalimat di jurnal barunya. Rumah ini lahir dari abu. Tapi ia akan tumbuh menjadi akar yang menguatkan banyak hati. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tidak terlalu cerah, tidak pula mendung. Alina memulai harinya seperti biasa, membaca laporan konseling, memeriksa perkembangan pelatihan ekonomi mandiri, dan mengecek agenda sesi kelompok. Namun hari yang tampak biasa itu, ternyata menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Nadia masuk ke ruangannya dengan wajah yang sulit dibaca antara panik dan tak percaya. "Bu, ini harus Ibu lihat," katanya sambil menyerahkan ponsel. Di layar, terbuka video berdurasi 2 menit yang diunggah oleh akun media sosial bernama Langkah Perempuan. Judul videonya sederhana. "Dia genggam tanganku saat dunia meninggalkanku." Alina menonton. Perlahan. Tanpa suara. Wajah di video itu familiar. Seorang perempuan paruh baya bernama Bulastri, salah satu peserta program yang datang sebulan lalu dengan tubuh lebam dan mata kosong. Waktu itu, Bulastri tidak banyak bicara, hanya duduk dan menangis saat anaknya, Dimas, menolak mengakuinya karena ibunya lemah dan menyusahkan. Tapi kini, ia bicara lantang. Di depan kamera. "Saya kira saya cuma sampah. Saya kira tidak akan ada tempat yang mau menampung perempuan tua yang gagal. Tapi waktu saya datang ke rumah itu, seorang perempuan yang belum pernah saya kenal, memeluk saya. Bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia." Tangannya gemetar, tapi matanya penuh nyala. Namanya Alina. Ya, yang ramai diberitakan karena suaminya direbut. Tapi bagi saya, dia bukan wanita yang kalah. Dia adalah cahaya pertama yang saya lihat setelah semua gelap. Karena dia, saya berdiri lagi. Karena dia, saya tahu, saya bukan satu-satunya. Video itu viral dalam waktu singkat. Komentar membanjiri halaman. "Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Terima kasih karena sudah bicara. Tolong tag alamat rumah Pelita Perempuan. Aku butuh tempat seperti itu." Selama ini aku kira Alina cuma pengusaha keras kepala. Tapi ternyata, dia perempuan seutuhnya. Alina mematung. Ia tidak menangis. Ia hanya menutup layar dan mendekap dadanya, menahan rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ini bukan tentang pengakuan. Bukan pula tentang reputasi yang dipulihkan. Ini tentang satu luka yang ternyata menyalakan 1000 cahaya lain. Dalam seminggu,
Pelita perempuan menerima lonjakan pengunjung. Tidak hanya dari kota sekitar, tapi dari berbagai wilayah. Ada yang datang sendiri. Ada pula yang datang setelah melihat video Bu Lastri. Alina memperluas jaringan. Ia mulai bekerja sama dengan relawan dari luar kota, membuka rumah transisi kedua, dan mempekerjakan penyintas yang telah melewati fase trauma untuk membantu yang baru datang. Sebuah gerakan diam-diam tumbuh di tiap sudut negeri, tanpa plakat besar, tanpa seremonial mewah, hanya lewat cerita. Cerita perempuan yang dulu patah, dan kini bisa bicara. Suatu malam, Alina mendapat undangan dari salah satu stasiun televisi nasional. Mereka ingin mengangkat kisah pelita perempuan dalam segmen Perempuan Pembawa Perubahan. Awalnya Alina ragu. Ia tak ingin kembali ke sorotan, apalagi setelah trauma media yang dulu membuatnya dipermalukan. Tapi setelah diskusi panjang dengan Nadia dan tim, ia menyadari sesuatu. Bukan dia yang ingin ditampilkan, tapi rumah yang mereka bangun bersama. Ia pun datang. Wawancara itu sederhana, tanpa skenario rumit. Hanya percakapan manusiawi antara pewawancara dan seseorang yang telah melewati banyak luka. Apa motivasi Anda membangun tempat seperti ini? Tanya pembawa acara. Alina tersenyum kecil, menatap kamera. Motivasinya? Karena saya tahu rasanya kehilangan semua harga diri dalam sekali tamparan. Saya tahu rasanya menangis di kamar mandi kantor, lalu kembali bekerja seolah semuanya baik-baik saja. Dan saya tahu, terlalu banyak perempuan yang harus menanggung rasa itu, sendirian. Ia berhenti sejenak. Tapi saya juga tahu, ketika satu perempuan memutuskan untuk bangkit, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menyalakan nyala untuk perempuan lain. Dan nyala itu tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Malam itu, rating acara naik berkali lipat. Tapi Alina tidak pulang dengan rasa bangga. Ia pulang dengan satu kesadaran. Kini, kisahnya bukan lagi tentang dirinya. Beberapa hari kemudian, Alina berjalan sendirian ke taman kota, mengenakan hoodie dan kacamata hitam. Ia hanya ingin duduk dan mengamati orang-orang. Kadang, menyembuhkan diri bukan dengan mengingat, tapi dengan mengamati kehidupan yang terus berjalan. Di bangku sebelah, seorang gadis remaja sedang membaca buku kecil. Alina melirik tanpa sengaja. Judulnya, Perempuan yang Tidak Hancur. Ia tersenyum. Itu adalah kumpulan tulisan dari Forum Pelita Perempuan yang dicetak terbatas untuk mereka yang ingin menyimpan kekuatan dalam bentuk nyata. Gadis itu sadar sedang diperhatikan, lalu tersenyum malu-malu. "Kamu suka buku itu?" tanya Alina ringan. Gadis itu mengangguk. "Aku belum pernah baca kisah yang jujur banget tentang sakit hati. Tapi sekarang aku tahu, nggak apa-apa jadi rapuh. Asal jangan menyerah." Alina menoleh penuh. "Namamu siapa?" "Kisha." Alina mengulurkan tangan, menyembunyikan keterkejutan. "Aku Alina." Kisha mematung sesaat. Matanya melebar. "Alina? Yang itu? Yang pelita perempuan?" Alina tertawa kecil. "Yang itu." Gadis itu langsung berdiri dan memeluknya tanpa banyak bicara. "Terima kasih," bisiknya. "Aku belum pernah berani bicara. Tapi suatu hari nanti, aku juga mau jadi perempuan yang menyala." Dan saat pelukan itu dilepas, langit terasa lebih terang. Bukan karena mentari, tapi karena harapan. Harapan yang dulu lahir dari luka. Malamnya, di jurnal yang kini sudah hampir penuh, Alina menulis. "Aku tidak tahu apakah semua luka bisa sembuh. Tapi aku tahu, setiap luka bisa berarti, jika kita mau berhenti menyembunyikannya dan mulai menyinarinya. Satu luka, 1000 cahaya." Hari itu, angin bertiup pelan, mengelus dedaunan di pekarangan rumah pelita perempuan. Bunga matahari di sisi pagar bergoyang lembut, seolah ikut menari menyambut pagi. Di dalam rumah, suara tawa anak-anak kecil terdengar dari ruang belajar. Di dapur, beberapa ibu memasak bersama, tertawa kecil sambil bertukar resep. Ruang konseling penuh, tapi tak terasa sesak. Yang ada hanya kehangatan.
Alina berdiri di balkon lantai 2, mengenakan baju santai berwarna gading. Rambutnya diikat longgar, wajahnya polos tanpa riasan. Pandangannya menyapu halaman, lalu berhenti pada sebuah mobil hitam yang baru saja berhenti di depan gerbang. Ia sudah tahu siapa yang datang. Bram turun dari mobil dengan langkah yang tidak seangkuh dulu. Jas mahal masih melekat di tubuhnya, tapi bahunya tak lagi tegak, dan wajahnya penuh ragu. Ia menatap ke arah rumah yang tampak lebih hidup dari yang pernah ia bayangkan. Rumah ini bukan milik Alina seorang. Rumah ini milik banyak perempuan yang bangkit dari reruntuhan hidup, dan menjadi bukti bahwa kekuatan tak selalu bersuara keras. Kadang, ia hanya menyala. "Silakan masuk," ucap Alina saat Bram mendekat. Suaranya tenang, bukan dingin, bukan pula hangat, tapi cukup untuk memberi jarak. Mereka duduk di meja kecil taman belakang, di bawah pohon besar yang rindangnya meneduhi pembicaraan mereka. "Terima kasih, sudah mau bertemu," kata Bram pelan. Alina hanya mengangguk. "Kenapa kamu ke sini?" Bram menarik napas panjang, lalu menatap lurus ke matanya. "Aku tahu, semua sudah selesai, tapi aku tidak datang untuk minta kembali. Aku datang karena ada sesuatu yang harus kamu tahu." Alina menahan napas. Matanya tetap tenang, tapi hatinya mulai berdegup. Bram membuka dompetnya, mengeluarkan selembar foto kecil. Itu foto seorang bayi. Di belakangnya tertulis nama dan tanggal lahir. "Dia anak Nabila," ujar Bram, suaranya tercekat. "Tapi bukan anakku." Alina tak berkata apa-apa. "Waktu itu, aku pikir aku mencintai Nabila. Tapi ternyata, aku hanya lari dari diriku sendiri. Dan ketika semuanya hancur, dia paksa aku bertahan karena katanya dia mengandung. Aku percaya. Tapi beberapa bulan lalu, aku tahu dari hasil tes, bayi itu bukan darahku." Dia menyelimuti antara mereka. Bram melanjutkan, "Semua ini bukan untuk minta dikasihani. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak pernah salah. Kamu tidak pernah kurang." Matanya memerah. "Dulu aku iri padamu. Kamu kuat. Terlalu kuat untuk aku dampingi. Dan saat kamu terus naik, aku merasa semakin kecil di sampingmu. Aku pikir, jika aku bisa buat kamu jatuh, aku akan merasa lebih besar. Tapi nyatanya, aku hanya makin hancur." Alina menghembuskan napas panjang. Tak ada kemarahan tersisa. Hanya rasa lelah yang akhirnya dilepas. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" tanyanya pelan. "Karena aku baru benar-benar sadar. Aku bukan datang untuk meminta apapun darimu. Aku hanya ingin menutup luka ini dengan jujur." Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara dedaunan dan langkah-langkah kecil anak-anak di halaman depan. Alina memandang ke langit yang perlahan bersih dari awan. "Bram," katanya akhirnya, "dulu aku berharap kamu minta maaf. Lalu aku berharap kamu hancur seperti aku waktu itu. Tapi sekarang, aku tidak ingin apapun darimu. Kamu sudah tidak punya kuasa atas hidupku. Dan kamu juga tidak punya utang." Bram menunduk. "Kamu sudah memaafkan aku." Alina menggeleng pelan. "Aku tidak memaafkan untuk kamu. Aku memaafkan untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa tidur tanpa beban, bicara tanpa kemarahan, dan melangkah tanpa bayang-bayangmu." Matanya jernih, suaranya mantap. Dan saat itu, Bram tahu, perempuan yang duduk di hadapannya bukan lagi Alina yang dulu ia tinggalkan. Ia telah menjadi rumah bagi orang lain, dan bagi dirinya sendiri. Setelah Bram pergi, Alina kembali masuk ke rumah. Di aula kecil, beberapa ibu sedang mengatur dekorasi sederhana untuk acara peringatan 1 bulan berdirinya Pelita Perempuan. Di dinding, tergantung foto-foto siluet perempuan yang pernah datang dan pergi, masing-masing dengan kutipan di bawahnya. Alina berdiri di depan satu kutipan yang baru dipasang. Tulisan itu bukan dari tokoh terkenal, tapi dari salah satu penyintas bernama Anjani, yang kini menjadi relawan tetap. "Aku pernah berpikir hidupku berakhir saat dia pergi. Tapi ternyata,
Saat itulah aku mulai menemukan hidupku sendiri. Alina tersenyum. Nadia datang menghampiri, membawa 2 potong kue kecil. Banyak yang tanya, "Bu, kenapa rumah ini tidak diberi nama Alina saja? Nama ibu sudah dikenal. Lebih mudah dijual," katanya sambil setengah bercanda. Alina menjawab ringan, "Karena rumah ini bukan tentang aku. Ini tentang kita. Tentang semua yang pernah terluka tapi memilih untuk berdiri." Ia menatap ke seluruh ruangan, melihat wajah-wajah yang tersenyum. Beberapa masih memikul masa lalu, tapi kini mereka punya tempat untuk menaruh beban itu, dan perlahan membaginya jadi kekuatan. Malam itu, sebelum tidur, Alina membuka jurnal terakhirnya. Ia menulis, "Dulu aku ingin balas dendam. Sekarang aku hanya ingin hidup dalam damai. Aku pernah kehilangan segalanya, cinta, harga diri, dan kepercayaan. Tapi dari reruntuhan itu, aku membangun rumah. Dan rumah ini tidak akan pernah sunyi lagi." Ia menutup buku, lalu mematikan lampu. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Alina tertidur tanpa beban.